menjelaskan tentang fungsi, manfaat, atau ilmu ya, doa, mantra, pelet, pengasihan, terus pelet hipnosis atau hipnotis ya, pelet magnetis atau yang disebut dengan ilmu tenaga dalam yaitu magnetis, terus ilmu gendam ya. Gendam tadi, maksud gendam itu adalah untuk membuat atau membuat orang tersebut atau orang yang ditargetkan menurut perintah ya. Jadi ada pelet, ada pengasihan, ada hipnotis, juga ada gendam, juga ada yang lebih itu kuat lagi namanya magnetis ya. Magnetis adalah ilmu yang digabungkan menjadi satu, menjadi ilmu magnetis, yaitu dari ilmu pengasihan pelet atau magic ya. Magic pelet itu sama, atau yang disebut dengan pemikat ya, atau pengasihan pemikat, pengasihan pelet ya, pengasihan penaklukan ya. Juga ada yang disebut juga dengan hipnotis ya, untuk membuat orang tersebut menjadi menurut perintah. Hipnotis itu apa? Hipnotis adalah ilmu ya, yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Ilmu yang sudah dipersiapkan lebih dahulu ya, mengandung ilmu tenaga dalam yang sudah ahli ya. Jadi kata-kata itu atau ucapan itu akan menjadi kenyataan, namanya hipnotis. Hipnotis adalah ilmu mensugesti atau membicarakan seseorang akan menurut ya, akan mematuhi peraturannya. Peraturan hipnotis apa? Semua orang bisa terhipnotis atau dihipnotis. Jadi cuman diucapkan ya. Kalau bahasa Jawanya itu sabto dharmo. Jadi di sabto, di dharmo, sabto dharmo, sabto itu bicara, dharmo bekteni, jadi berbicara pada diri sendiri untuk menjatuhkan atau untuk membuat seseorang menurut perintah ya. Jatuh itu artinya otak pikirannya bawah sadar ya, tidak bisa berpikir normalitas, jadi langsung gila seketika. Jadi orang yang terhipnotis itu langsung gila seketika waktu diucapkan ya, seketika itu langsung gila, karena otak sebagian itu sudah ditutup ya, informasi otak sebagian sudah ditutup oleh energi hipnotis. Hipnotis itu bisa menutup otak sebagian ya, jadi ditutup dengan kekuatannya, jadi tidak bisa berpikir normal. Jadi itu namanya gila ya. Nah, banyak orang gila ya, atau orang tergila-gila itu beda. Orang gila itu karena disugesti ya, disugesti oleh jin, disugesti oleh manusia, disugesti oleh dirinya sendiri, itu jadi gila. Tapi kalau tergila-gila itu namanya mensugesti dirinya sendiri, itu tergila-gila. Tergila-gila dan gila itu berbeda. Jadi rumus sugesti adalah, hipnotis itu adalah membuat jatuh otaknya menjadi di bawah sadar, jadi namanya orang gila ya. Semua orang bisa bikin gila, juga bisa dibikin gila dengan hipnotis, namanya sugesti. Semua orang bisa disugesti. Jadi bagaimana orang untuk supaya tidak bisa dihipnotis? Jawabannya cuma satu, orang yang tidak bisa dihipnotis hanya orang yang tahu tentang ilmu hipnotis. Itu tidak bisa dihipnotis karena tahu rahasianya. Tidak ada penangkalnya hipnotis itu. Jadi hipnotis tidak punya penangkal. Pakai doa-doa atau mantra-mantra atau ilmu-ilmu tertentu sulit ya. Karena hipnotis itu memiliki karakter yang luar biasa. Dia hipnotis adalah ucapan, omongan yang menjadikan orang menjadi gila atau tergila-gila. Itu hipnotis. Hipnotis itu dari ucapan hipnotis. Kalau pelet itu bagaimana?
Pelet itu adalah ilmu ya, atau doa mantra yang sudah disairkan oleh diri kita sendiri, dikasih kekuatan energi yang tinggi. Itu namanya ilmu pelet atau pengasihan. Bagaimana cara memiliki ilmu pelet dan pengasihan? Ya orang tertentu harus ada berguru. Tidak bisa pelet pengasihan itu dibikin sendiri. Misalnya cara kita merangkai, merumus, tidak bisa. Karena ada kata bahasa yang menjadikan pelet atau pengasihan menjadi kuat itu karena dikasih rahasia ya, untuk melepaskan energi yang sudah dimantrakan, sair yang sudah dikasih informasi, jadi ditargetkan ke orang tersebut. Itu namanya pelet atau pengasihan. Kalau gendam beda lagi. Gendam adalah suatu energi yang dikirimkan atau disentuhkan ya pada orang tersebut menjadi gerak ya, sistem gerak. Jantungnya itu yang dirubah ya, jantung dan hatinya itu dibikin berhenti ketika berhenti dan kaget itu. Jadi orang yang digendam itu langsung kaget ya. Begitu kaget otak sarafnya langsung turun ya. Jadi nggak bisa berpikir normal ya. Jadi hipnotis dan gendam hampir semirip. Perbedaannya kalau gendam harus ada sentuhan atau ada gerakan atau ada informasi yang ditunjukkan, tapi kalau hipnotis itu hanya mengucapkan ya, atau mengucapkan saja. Kalau magnetisme itu beda lagi. Magnetisme adalah ilmu yang dikendalikan oleh benda ya. Benda kalau sudah disugesti, sudah diisi tenaga informasi, itu namanya magnetis. Jadi bisa dikirim kemana saja. Itu magnetis. Bagaimana orang tersebut bisa memiliki ilmu-ilmu tertentu? Satu pertanyaannya, dia harus tahu gurunya. Ya, berguru orang yang memiliki ilmu itu tidak mudah atau tidak murah ya. Mungkin mencarinya juga sulit orang tersebut. Biayanya juga tidak murah ya, karena itu memiliki pelajaran yang harus teliti, telaten, atau membuat setiap waktu melatih ya. Harus ada pelatihan-pelatihan tertentu. Jadi tidak bisa harus satu gerakan, satu doa mantra, atau satu kata-kata, atau dikasih tulisan jadi, nggak bisa. Harus seperti melatih ya, seperti olahraga, ada pelatihannya tertentu. Orang yang melatih otomatis ya butuh kerja ya. Ya, misalnya bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan bisa setahun, bisa 10 tahun untuk memiliki ilmu-ilmu tertentu. Jadi tidak sedikit biayanya ya. Orang tersebut juga memiliki pekerjaan yang memang dia ahlinya, mungkin butuh kerja ya. Itu sistemnya kerja. Pelatihan atau privat itu namanya pekerjaan ya. Bisa ya ada yang 1 juta, 2 juta, 5 juta, bahkan ada yang sampai 100 juta itu. Karena apa? Karena memang memiliki waktu yang panjang, tidak mudah. Seperti orang berdoa langsung tercapai, tidak. Itu tidak kata berdoa atau kata mantra, itu adalah kata pelatihan ya, melatih diri kita sendiri untuk menjadi yang terbaik atau yang lebih baik dari sebelumnya. Itu cara mengatasi atau membuat atau memiliki ya, memperdalam ilmu-ilmu yang dianggap mungkin orang lain tidak tahu atau sudah yang tahu ya. Mungkin caranya begitu, jadi memperdalam namanya ya. Bagi yang tahu syukur sudah tahu ya, lebih pengalaman lagi kalau yang belum tahu supaya tahu permasalahannya. Jadi ilmu-ilmu itu tidak bisa didapat dengan instan ya, semua harus ada proses, ada pelatihan, juga ada penelitian, juga ada yang memantau atau memberikan informasi, yaitu orang tersebut yang ahlinya juga, tidak sembarangan orang.